Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Hengki dan yang saya muliakan teman-teman yang dapat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memenuhi tugas saya pada tugas di mata kuliah psikologi konseling. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan buat Habibana Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada di sini saya akan menjelaskan konsep dasar psikologi konseling. Konsep dasar psikologi konseling. Konsep dasar psikologi konseling itu ada 3. Yang pertama, psikoanalisis. Yang kedua ada behaviorisme. Yang ketiga ada psikohumanistik. Lalu apa perbedaan antara psikoanalisis, psikobehaviorisme, psikohumanistik? Psikoanalisis ini memandang bahwa perbedaan psikoanalisis dan psikobehaviorisme dan psikohumanistik. Psikoanalisis ini berdasarkan kepada cara berpikir. Sedangkan psikobehaviorisme itu lebih kepada perilaku individu. Sedangkan psikohumanistik ini lebih kepada kemampuan seseorang ataupun individu. Lalu bagaimana psikohumanistik dan psikobehaviorisme, psikohumanistik ini memandang hakikat manusia? Ya. Psikoanalisis memandang hakikat manusia berdasarkan asumsi-asumsi. Hakikat manusia menurut psikoanalisis adalah perilaku pada masa dewasa ini berdasarkan pengalaman di waktu kecil dengan tanpa sepengetahuan kita, ataupun sifat di masa kecil kita tanpa pengetahuan kita sampai terbawa di masa dewasa, ataupun cara pola pikir di masa kecil. Itu namanya psikoanalisis. Lalu bagaimana psikobehaviorisme ini memandang hakikat kemanusiaan? Psikobehaviorisme ini memandang hakikat manusia itu berdasarkan asumsi adanya individu itu unik. Hambatan psikologis ataupun emosional adalah akibat dari cara berpikir yang rasional. Apa yang
mendasarkan kita berpikir rasional itu ataupun tidak logis itu hasil dari didikan orang tua kita ataupun tempat kultur kita dibesarkan. Itu behaviorisme. Lalu bagaimana psikohumanistik ini memandang hakikat manusia? Psikohumanistik ini memandang hakikat manusia yaitu cara kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah sehingga mereka itu bisa maka akan semakin besar kebebasan ada pada diri seorang itu. Orang psikohumanistik ini semakin besar kemampuan yang mereka miliki, maka akan semakin besar peluang yang mereka dapat untuk membebaskan dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Itu namanya psikohumanistik. Sekian, terima kasih. Di sini kita akan memasuki penjelasan yang nomor 2, konsep dasar konseling. Konsep dasar konseling. Konsep dasar konseling itu ada hubungan dalam konseling, faktor internal, prinsip-prinsip konseling. Ini konsep dasar konseling. Hubungan dalam konseling. Ada beberapa hubungan dalam konseling yang perlu kita pahami secara bersama. Di antaranya adalah hubungan unik dan umum. Unik dan umum. Yang kedua, adanya keseimbangan adanya keseimbangan kognitif dan konatif. Kognitif dan konatif. Yang ketiga adanya keseimbangan subjektivitas dan objektivitas. Yang keempat, adanya keseimbangan, kesamasamaran dan kejelasan. Yang kelima, adanya keseimbangan tanggung jawab antara konselor dan si klien. Itu hubungan dalam konseling. Ada yang pertama. Yang kedua, ada prinsip konseling. Yang ketiga, ada faktor internal. Itulah yang dapat saya jelaskan pada materi yang nomor 2. Ini adalah konsep dasar konseling. Sekian, terima kasih. Baik, kita di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini adalah karakteristik konseling. Oke, di sini kita telah memahami bahwa karakteristik itu konseling ada beberapa. Baik, di sini kita akan jelaskan yang pertama, yaitu konseling sebagai bantuan. Konseling sebagai bantuan. Kenapa dikatakan konseling? Kenapa karakteristik konseling itu sebagai bantuan? Seorang konselor membantu si klien untuk memecahkan masalahnya. Kita bukan pemecah masalah, tapi kita memberi dorongan ataupun bantuan kepada klien kita yang belum bisa keluar ataupun terjebak di zona penderitaan ataupun masalah yang mereka hadapi, yaitu melalui bantuan konselor. Yang kedua, konseling untuk perubahan perilaku. Oke. Di antara
antara karakteristik konseling itu ya adalah konseling untuk perubahan perilaku. Seseorang yang telah memberi bimbingan, seseorang yang telah memberi bimbingan kepada kliennya dengan tujuan si klien kita ini bisa keluar dari masalahnya, sehingga mereka keluar dari masalahnya, mereka bisa memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, akhirnya mereka bisa menjadi manusia yang berperilaku baik dan berubah. Yang ketiga, karakteristik konseling itu adalah konselor dan klien adalah tim kerja. Jadi seorang konselor dan klien sama tim kerja. Jadi mereka itu harus saling memahami. Nah, itu semuanya, tidak ada yang jadi anak buah, tidak ada jadi bos. Mereka ini sama-sama sebagai tim kerja. Lalu yang keempat, karakteristik konseling yang keempat adalah bersahabat, hangat. Itu harus dimiliki oleh seorang konselor. Terbuka, peka. Apa yang dikatakan peka? Kita harus paham dan mengerti apa yang diucapkan oleh si klien kita kepada kita, sehingga kita bisa memahami, oh si klien kita seperti ini, oh klien kita seperti ini. Itu merupakan karakteristik konseling. Oke, sekian, terima kasih. Baik, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Pengaruh psikologi dalam konseling. Setelah kita pahami dan setelah kita baca beberapa jurnal yang kita baca di internet atau beberapa buku yang kita dapatkan, pengaruh psikologi dalam konseling itu ada 4. Di antaranya kita bisa memahami apa itu konseling. Itu melalui psikologi. Konseling. Lalu yang kedua, kita bisa memahami konseling itu menggunakan psikologi humanistik. Lalu yang ketiga, klien itu adalah unik. Yang keempat, klien itu yang menentukan keputusan akhir. Maka itu merupakan pengaruh psikologi dalam konseling. Saya rasa itu ada 4 faktor yang bisa kita ketahui di sini yang perlu saya paparkan di papan tulis. Yang dapat saya paparkan tadi ada 4 yang setelah kita jelaskan secara bersama-sama tadi, bahwa konseling ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, psikologi ini punya pengaruh sangat besar kepada konseling. Di antaranya kita bisa mengetahui konseling melalui psikologi humanistik, sehingga kita mengetahui kemampuan klien kita itu melalui namanya metode psikologi humanistik. Sekian, terima kasih. Karakteristik konselor. Karakteristik kepribadian calon konselor yang umum yang ada di Indonesia itu idealnya yang tercantum Kemendiknas nomor 27 tahun 2008 diantaranya adalah memahami secara mendalam konseling yang kita layani. Yang kedua, menguasai kerangka dan landasan teoretik bimbingan konseling. Yang ketiga, yaitu adalah mengembangkan bimbingan konseling. Yang keempat, mengembangkan kepribadian. Adapun yang setelahnya itu ada namanya trilogi profesi. Ya, trilogi profesi. Yang pertama ada komponen dasar keilmuan. Yang kedua ada komponen substansi profesi. Yang ketiga ada komponen praktisi profesi.
itu merupakan karakteristik konselor yang ada di Kemendiknas yang ideal yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.